Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali. Sekarang kita masuk ke permasalahan yang ke-18, ya. Permasalahan yang ke-18 berkaitan dengan hukum tartib af'alil wudu. Hukum berurutan dalam wudu. Ya, kalau dalam kitab Bidayatul Mujtahid, ini permasalahan ke-11, ya, tartib af'alil wudu. Baik. Jadi dibedakan istilah tartib dengan istilah mualah. Ya, mualah itu nanti kita bahas setelah masalah yang ke-18 ini. Jadi kalau tartib itu artinya berurutan. Kalau mualah itu berkesinambungan. Ya, nggak ada jedanya gitu. Baik. Nah, jadi apa hukumnya wudhu itu secara berurutan? Ya. Yang dimaksud dengan berurutan di sini, ya, itu urutan membasuh anggota wudhu yang wajib. Ya. Ya, yang disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 6 itu, ayat wudhu itu. Itu yang dimaksud dengan anggota wudhu yang wajib. Adapun anggota wudhu yang sunnah, maka itu beda lagi pembicaraan terkait itu. Apa hukum tertibnya di situ? Nah, ketika kita mengatakan tartib af'alil wudhu, maksudnya tartib af'alil wudhu al-wajibah. Ya, itu yang 4 ini. Baik. Ittafaqu ala anna a'dha al-wudu'i arba'atun. Al-wajhu wal yadu wal ra'su wal rijl. Ya, para fuqaha sepakat bahwasanya anggota wudhu yang wajib dibasuh itu ada 4. Al-wajh, faghsilu wujuhakum, ya, wal yad, ya, wa aydiyakum ilal marafiq, ya, ya, war ra's wamsahu bi ru'usikum, war rijal, ya, wa arjulakum ilal ka'bain. Ya, ini sepakat kita tentunya. Waqtalafu hal yajibu tartibu ghusliha ibtida'an bil wajhi tsummal yadai tsummal ra's tsummal rijlain wal khilafu ala qaulain. Nah, kemudian para ulama berselisih pendapat menjadi dua pendapat terkait dengan apakah harus urutannya sebagaimana yang ada dalam ayat wudu itu, apakah harus wajah dulu, kemudian kedua tangan, kemudian kepala, kemudian kaki, apakah harus seperti itu ataukah boleh acak. Nah, ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan tartib af'alil wudu sunnah. Ya, berurutan ketika berwudu itu hukumnya sunnah. Ini pendapat Abu Hanifah, pendapat Malik, As-Sauri, dan Dawud Al-Zahiri. As-Sauri wa Sufyan As-Sauri. Ya. Nah, jadi sunnah katanya pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan tartib af'alil wudu fardhah, wajib. Ya, tartib af'alil wudu hukumnya wajib. Ini pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Abu Ubaid. Nah, apa sebabul khilafnya? Ya, pendapat yang pertama sunnah, pendapat yang kedua wajib. Kenapa mereka bisa berbeda pendapat di sini? Perbedaannya disebabkan adanya wawu pada ayat wudu itu. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu wa arjulakum. Wawu itu mananya apa? Gitu. Berarti kembali ke khilaf lughah juga di sini. Al-ishtiraq alladhi fi wawil atfi hal taqtadi nasqan wa tartiban amla. Ya. Apakah wawu atof yang ada pada ayat wa aidiyakum wamsahu wa arjulakum itu apakah dia memiliki makna nasqan wa tartiban, berurutan? Ya, kita mengatakan ja'a Muhammad wa Zaid, apakah maknanya Muhammad duluan datang baru Zaid? Gitu. Ya, khilaf di situ. Ya, khilaf di situ. Nah, ya. Al-ikhtilaf fi af'alihi sallallahu alaihi wasallam fi tartibi af'al wudu hal tuhmal 'alal wujub aw nadab. Sebab yang kedua adalah, antum harus pahami dulu ya, ya bahwasanya berurutan ketika wudhu sebagaimana dalam ayat wudhu, itulah yang senantiasa dilakukan oleh Nabi. Tidak pernah ada asar yang menyebutkan Nabi SAW ya melakukan wudhu secara acak, itu nggak pernah. Nah, sekarang perbuatan Nabi yang seperti itu, apakah dibawa kepada makna wajib atau makna sunnah? Nah, kalau dalam bahasa usul fikihnya, ya muwadzabatun nabi ala fi'li syai'in aw tarkihi, ya yaqtadi al-wujub, ya
au at-tahrim, ya. Muwadzabahnya Nabi, terus menerusnya Nabi, kebiasaannya Nabi melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, apakah hal tersebut menunjukkan akan wajibnya sesuatu itu atau haramnya sesuatu tersebut, ataukah menunjukkan dia wajib atau sunnah, menunjukkan dia haram atau makruh, gitu. Nah, maka ya di dalam bab ya, usul fikih itu ada pembahasan tentang hukum af'alin nabi, ya, hukum perbuatan-perbuatan nabi. Ya, dibawa kemana perbuatan-perbuatan nabi itu, apakah dibawa kepada mana wajib atau sunnah atau apa? Berarti di sini dua ini penyebab khilafnya. Pertama penyebabnya dari sisi lughah, yang kedua dari sisi ya usul fikihnya. Ya, perbuatan nabi dibawa kepada apa gitu. Wajah istidlalnya gitu. Baik. Jadi pendapat yang pertama yang mengatakan sunnah, dalil mereka adalah qaulu ta'ala faghsilu wujuhakum wa aydiyakum minal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum minal ka'bain. Al wawu la taqtadi at-tartib. Ya, kata mereka wawu itu tidak menunjukkan tertib. Ya. La kata mereka di situ. Ya. Wa innama tufidul jam'a faqat fala yajibu tartib. Wawu itu hanya untuk menjamak, ya. Menjamak itu artinya sama-sama, yang dibasuh itu wajah dan tangan. Itu saja yang ditunjukkan oleh makna waw di sini. Fala yajibut tartib, berarti tartib itu enggak wajib, tapi kalau mau dilakukan hukumnya sunnah gitu. Nah, nah, dalil mereka yang kedua, yuhmalu fi'luhu sallallahu min tartibil wudu ala nadab. Nah, karena dalam mazhab ya Hanafiyah, perbuatan Nabi yang terus-menerus beliau lakukan itu dibawa kepada mana sunnah. Atas dasar itulah kemudian mereka mengatakan, oh di sini berarti hukumnya sunnah, gitu. Baik. Kemudian pendapat yang ketiga, al-qiyas alal ghusl wa ala jawazi taqdimil yusra alal yumna. Mereka kiaskannya dengan mandi. Ya, kalau mandi itu kan jawaz taqdimil yusra alal yumna. Kalau ketika mandi wajib, antum kan boleh membasuh anggota tubuh yang kiri dulu baru yang kanan. Atau antum balik itu nggak masalah kan? Tetap sah mandi. Nah, mereka kiasannya kayak gitu. Wudhu dikiaskan sama kayak mandi. Masuk akal nggak kalau dari sisi ini? Suka akal, sama-sama toharo kan? Ya, wudhu sama mandi sama-sama toharo. Ya, kalau mandi saja boleh acak-acak, kenapa wudhu nggak? Gitu kan mikirnya. Nah, jelas ya? Nah, kemudian yang mengatakan wajib itu Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Ubaid, dan di antara juga yang mengatakan ini, antum bisa lihat di kitab Al-Khilafiyat Imam Al-Ghazali, ya. Di situ beliau menyebutkan bahwasanya waw yang ada pada ayat faghsilu wujuhakum itu menunjukkan makna tartib kata beliau, urutan. Dalilnya apa? Ya, dalilnya adalah ya inna sofa wal marwata min syairillah. Sofa baru duluan marwah kan? Pakai waw kan di situ. Inna sofa wal marwata. Berarti inna sofa summa al marwah. Nah, kita selesaikan dari sofa ke marwah. Berurutan berarti kan. Nah, berarti waw itu menunjukkan urutan. Gitu ya. Nah, itu pendapatnya Imam Al-Ghazali. Maka kata Imam Al-Ghazali, pendapatnya Imam Abu Hanifah di sini keliru. Ya. Taib. Jadi fagsilu wujuhakum wa aydiyakum dan seterusnya al-wawu taqtadi at-tartib. Ya, taqtadi. Ini bedanya dengan pendapat yang pertama tadi. Pendapat yang pertama mengatakan la taqtadi. Kemudian pendapat yang kedua, dalil yang kedua apa? Lam yurwa anhu sallallahu alaihi wasallam annahu tawaddaa illa murattaban famuda wa matuhu sallallahu alaihi wasallam ala dzalika tadullu ala wujubi tartib. Nah, itu dia. Maka kebiasaan Nabi untuk melakukan sesuatu menunjukkan akan wajibnya sesuatu tersebut. Nabi senantiasa melakukan wudhu secara berurutan sebagaimana di ayat itu, berarti wudhu secara berurutan hukumnya wajib. Wa yuhmalu alaihi al-ijmalu fil ayah. Nah, kemudian dalil mereka yang ketiga, ya, dzakarallahu ta'ala mamsuhan baina magsulain li faidati tartib id innal arab la taqta an-nadhir an-nadhirihi. Nah, ini lughah juga dalil mereka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mamsuhan, anggota tubuh yang dibasuh
yang diusap di antara dua anggota tubuh yang dibasuh. Nah, yang dibasuh kan apa? Ya, wujuh wa aidiakum. Ya, ya, kemudian wamsahu biruusikum itu mamsuh, satu mamsuh. Ya. Nah, kemudian wa arjulakum tadi apa? Gusel atau masah? Gusel. Nah, berarti kan tengah-tengah masa kan? Ngerti nggak maksudnya? Ya gusel, masa gusel. Ya, gusel yang pertama itu tangan, kemudian ya gusel yang kedua itu ke kaki, kemudian masa itu kepala, rambut. Nah, orang Arab itu mereka kalau menyebutkan sesuatu itu kemudian dipisah begini, misalkan kuda, sapi, kuda. Ya, kuda, sapi, kuda itu menunjukkan urutan berarti. Jadi, ya, menunjukkan urutan karena ada pemisah yang beda gitu. Kalau dikatakan kuda, 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 belum tentu ada urutan. Gitu. Tapi kalau kuda, sapi, kuda berurutan berarti. Ya, berarti kuda yang pertama duluan, baru sapi, baru kuda yang kedua. Gitu. Nah, karena dalam uslub bahasa Arab itu la taqta an-nadhir an-nadhirihi, ya. Sebuah kata itu nggak dipotong, dipotong dari ya ripalnya dari teman yang lain. Maksudnya tadi itu, ya. Ya, jadi kalau antum mengatakan bahwasanya nggak ada tartib di situ, ya sapi, kuda, sapi, ya. Kalau antum katakan di sini nggak ada tartib, ngapain kuda di tengah? Harusnya di belakang aja, gitu. Kalau antum memahami nggak ada tartib, berarti bisa jadi kuda yang datang pertama. Ngerti nggak maksudnya? Nah, ya juga antum bisa jawab, ya kalau nggak ada tartib dalam ayat itu, lantas apa hikmahnya Allah ya awali dengan wajah, kemudian tangan penyebutan dalam ayat ini gitu. Akhirnya kita jatuh kepada ya, keyakinan bahwasanya ada hal-hal dalam Al-Quran yang tidak ada hikmahnya. Kan nggak mungkin itu. Ya. Nah, baik. Ar-rajih adalah al-qaulu tsani, yajibu tartib. Ya. Yang rajih adalah pendapat yang kedua yang mengatakan wajib tertib. Nah, jadi coba kita kembali ke sebab khilafnya tadi. Sebab khilafnya kan pada huruf waw atop itu ya. Nah, jadi huruf waw atop ini menurut para ahli nahwu, para ulama-ulama dari Basrah, mereka mengatakan ya, waw itu hanya menunjukkan jamak saja, tapi tidak menunjukkan tertib. Nah, kalau orang-orang Kufah, dia mengatakan ada jamak dan tertib. Ya. Nah, jadi berarti Imam Abu Hanifah di sini mengambil pendapat ulama nahwu dari madrasah mana? Basrah atau Kufah? Basrah lah. Kan Basrah yang mengatakan jamak saja tanpa tertib. Ya, Imam Abu Hanifah mengatakan sunnah kan tertib. Ya, sunnah kan tertib wudu itu. Berarti nggak wajib. Gitu. Nah, kemudian yang rajih berarti ke pendapat yang kedua ya. Pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Muhammad Abu Ubaid. Ya, dikarenakan ya inilah yang sesuai dengan amalannya para sahabat. Ya, wa naqala ya, Al-Qurtubi ijma' as-salaf annahum kanu yarattibuna af'alal wudu. Ya, Al-Qurtubi menukilkan ada ijma' para ulama dalam masalah ini. Ya, ada ijma' dalam masalah tertib ini bahwasanya para salafus saleh mereka senantiasa wudu secara berurutan. Nah, baik. Kemudian sebenarnya ada pendapat yang ketiga ya dari ini
Itu pendapat yang membedakan antara anggota wudhu yang wajib dengan yang sunnah. Yang pendapat yang ketiga ini bilangnya anggota wudhu yang wajib harus wajib tartib berarti. Tapi kalau yang sunnah nggak wajib tartib. Ya, jadi ya kan anggota wudhu yang kita basuh, misalkan basuh tangan di awal wudhu ini kan sunnah. Ya, berarti ini boleh di tengah nanti. Yang penting awal kali berwudhu itu adalah kita cuci muka. Karena itu yang di awal ayat. Faghsilu wujuhakum kan. Nah, maka ya cuci muka, kemudian habis itu cuci tangan. Boleh menurut pendapat yang ketiga. Gitu. Nah, nah, kemudian timbul pertanyaan juga di sini. Bagaimana kalau ada orang membasuh anggota wudhu yang wajib itu keempat-empatnya sekaligus? Sah nggak basuhannya? Ya, dia misalkan ambil ember, niatkan untuk wudhu itu sekaligus empat anggota itu. Sah nggak wudhu? Aduh, repot wudhu ini. Nerjun aja langsung ke sungai, naik gitu. Ya, sah nggak wudhunya gitu? Hmm, nggak sah wudhunya. Ya, kalau kita mengatakan tertib itu wajib. Nah, berarti ya kalau ada orang melakukan seperti itu jatuhnya membasuh wajah itu. Jadi maksudnya, saya niat wudhu nih, nyemplung ke sungai, membasuh wajah itu. Berarti setelahnya dia harus basuh tangan gitu, biar sempurna wudhunya gitu. Nah, jadi kalau untuk niatnya nyemplung untuk wudhu, maka ketika keluar dari air sungai, ya antum harus ya apa namanya wa itiyakum ilal marafiq wamsahu birusikum ya wa arjulakum ilal ka'bain baru sempurna wudhu gitu. Meskipun kan logikanya ini kan semua udah basah ini masalahnya wudhu itu bukan masalah basahnya ta'budiyah dia gitu ya apa hikmahnya kok wajah yang dibasuh ya bukan anggota tubuh yang lain gitu. Nah ini kan hikmahnya kita nggak tahu mungkin secara kesehatan ada hikmahnya. Ya, tapi ibadah yang seperti ini ta'budiyah namanya, artinya ibadah yang mahdhah, yang hikmahnya kita nggak ketahui. Ini ujian buat keimanan kita, gitu. Nah, apa konsekuensinya kalau kita mengatakan tartib dalam wudhu itu hukumnya sunnah, sebagaimana pendapatnya Imam Abu Hanifah, maka berarti sah orang yang wudhunya nggak berurutan. Misalkan dia basuh ya kepala dulu, baru kemudian basuh wajahnya, ya. Nah, kalau seperti itu, ya berarti sah wudunya. Kalau memang itu mengatakan tartib itu sunnah. Tapi kalau itu mengatakan tartib itu wajib, berarti batal wudunya orang yang menyelisihi urutan yang sebagaimana dalam ayat ini. Nah, lihat di sini. Kalau antum mau ngajarin wudu kepada anak-anak kah, kepada orang awam, kepada masyarakat umum, ya bacakan dalil ini. Ya, jadi jangan langsung digembok ya mereka ya. Yang sunnah ketika wudhu itu begini begini begini, tata caranya begini begini. Enggak. Aja dulu yang wajib-wajibnya aja ya. Wudhu itu wajah ya harus kena semua gitu. Nah, kayak anak ngajarin Aisyah wudhu ya. Itu enggak ada cuci tangan. Enggak. Wajah. Ya, tapi Anda benar-benar pastikan wajahnya itu semua kena gitu. Dan harus benar cara dia ngambil air untuk wajahnya itu gitu. Ya, sampai hidungnya ada yang nggak kena atau mata sebelah nggak kena harus semua kena ya. Dan harus 3 kali gitu sedikit-sedikit setelah wajah baru kita ajarin dia cuci tangan ya setelah cuci tangan baru kemudian mengusap kepala kemudian cuci kaki ya anak-anak Aisyah kan ya masih umur 5 tahun jadi normal gitu untuk yang segitu ya nah umur 5 tahun umur 3 tahun Aisyah. Nah, kemudian barulah setelah itu kita ajarkan tambahan-tambahan yang sunnah itu. Yang penting urutan yang 4 ini mereka hafal dulu. Ya. Ini nggak boleh salah urutan ini. Ya, nggak boleh salah urutan ini. Nah, jangan sampai nanti yang kita ajarin dia sunnah-sunnah kan jadinya banyak anggota wudhu yang harus dibasuh kan. Terus kumur-kumur cuci hidung nanti bingung deh cuci hidung dulu apa kumur-kumur dulu. Padahal itu kan nggak terlalu signifikan, bukan itu yang wajib kan, gitu. Nanti dia benar kumur-kumurnya, benar ya basuh hidungnya, tapi dia basuh
ya mengusap kepala dulu baru dia mengusap ya wajah misalkan. Nah, itu kan yang wajibnya jadi nggak berurutan lagi. Nah, itu yang harusnya diluruskan gitu. Nah, ya itu dia pembahasan tentang hukum tertib af'alil wudu, hukum berurutan ketika berwudu. Nah, itu saja ringkas ya. Berarti kalau ada orang yang wudunya tidak berurutan, pendapat yang benar, sholatnya tidak sah karena wudunya tidak tidak sah. Nah, Nabi juga berwudunya secara seperti itu, wudunya secara berurutan. Tidak pernah Nabi SAW ya tidak berurutan. Nah, sekarang timbul pertanyaan lain. Bagaimana kalau ada orang yang lupa membasuh beberapa anggota wudhunya, tapi dia langsung ingat setelah wudhu? Ya, ketika wudhu ada satu anggota tubuh yang ketinggalan dibasuh. Selesai wudhu, baru ingat apakah dia harus wudhu dari kembali, wudhu dari awal lagi atau cukup basuh yang nggak dibasuh tadi. Gitu. Nah, maka harus dipahami dulu tartib tadi. Tartib tadi kita katakan merupakan hal yang hukumnya wajib. Bahkan dalam mazhab Syafi'i dia syarat sah wudhu. Ya, syarat sah wudhu. Nah, taib. Maka kalau ada orang yang meninggalkan salah satu dari 4 anggota wudhu tadi, ya, hukum wudhunya adalah tidak sah. Ya, dia wudhu nih, ya, ternyata lupa basuh kepala. Habis wudhu, maka dia harus ngulang wudhu dari awal. Nggak boleh hanya cukupkan diri dengan basuh kepala saja, nggak boleh. Karena ini yang antum tinggalkan salah satu dari yang 4, gitu. Nah, sebagaimana ya, ya riwayat dari Umar bin Khattab ya, bahwasanya Nabi SAW beliau pernah melihat ada seorang sahabat yang berwudu tapi dia meninggalkan ya kalau bahasa ininya maudhi'udz dzifar, ya ada sebesar kuku, ya seukuran kuku yang nggak kena air di bagian kakinya, ya. Jadi di kakinya ada satu titik yang nggak basah gitu, kering di bagian itu tuh. Maka apa yang Nabi lakukan? Apakah Nabi perintahkan untuk membasuh kakinya doang? Enggak, ulangi wudhu. Gitu. Tapi kalau seandainya yang antum tinggalkan ketika wudhu itu kumur-kumur misalkan, habis wudhu baru ingat, oh tadi saya nggak kumur-kumur, nggak perlu diulang. Ya silakan kumur-kumur saja selesai. Ya, ya jadi boleh dilakukan dari belakangan. Baik. Ya, itu harus dilakukan ya. Jadi kalau yang antum tinggalkan adalah hal-hal yang wajib tidak boleh. Ya. Nah, tapi ini berlakunya kalau dia ingatnya langsung setelah wudhu ya. Tapi kalau dia ingatnya ya setelah anggota wudhu telah kering ya, sudah mengering, maka dia harus ngambil wudhu baru ya. Nah, harus ngambil air wudhu yang baru dia. Nah, itu namanya al-mu'alah. Nah, al-mu'alah insyaallah taala nanti akan kita ambil di masalah yang ke-19. Taib, naktafi bihadza. Insyaallah taala nuwasil fil liqa'il qadim. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.